Bab 2. Seni patung. Berikut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata patung? A. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif. Membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Kedua, Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan, yang cara pembuatannya dipahat. 4. B.S. Mier. Seni patung adalah karya tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada tiga macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Gambar di samping ini merupakan contoh patung sebagai fungsi personal. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Gambar di samping ini merupakan contoh patung sebagai fungsi sosial. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Gambar di samping merupakan contoh patung sebagai fungsi fisik. B. Bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 1. Bentuk imitatif atau realisme atau representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. 2. Bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. C. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama, bahan. Bahan dibagi atas 5 jenis, yaitu A. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. B. Bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan.
Contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan keras dari batu antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu polam atau marmer. Bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Bahan benda bekas, yaitu bahan-bahan lain yang ada di sekitar tempat tinggal atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. 2. Alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Yang pertama, butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu, atau bahan keras lainnya. Yang keempat, sendok adukan. Berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan yang kelima, alat las listrik atau karbit. D. Teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung, ada beberapa teknik antara lain. Yang pertama, teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. 5. Teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi.